satu ketika aku ngajarin mereka ngumpet-ngumpet karena orang tua nggak mau ngeliat pensil. Cari cara dong. Oh, pensil itu setan bermata runcing. Aku pakai arang deh nulis di pepohonan. Pakai ranting deh nulis di tanah, belajar hurufnya. Jadi tetap terjadi belajar tanpa buku tulis karena mereka takut sama benda-benda itu gitu. Kalau sampai ke pedesaan semuanya sama kayak Jakarta, nanti kita kehilangan bukan cuma karakter ya, tapi sumber-sumber pangan lokal, semuanya jadi seragam dan kita akan jadi yang tertinggal, jadi paling belakang karena kita ngopi semua gitu. Pada episode sebelumnya, kita sudah bersama-sama memperkenalkan aktivis sosial, pahlawan tanpa tanda jasa di suku pedalaman Indonesia, yaitu Butet Manurung. Momen yang paling menyentuh hati saya saat mengajar di rimba adalah ketika satu anak bisa membaca kata pertama yang dia bisa baca, mereka tuh selalu manjat pohon dan berteriak ke seluruh rimba untuk bilang saya bisa baca tulis. Dan dilihat oleh semua orang bagaimana mereka bisa membantu komunitasnya nih saat bertransaksi dan membuat surat perjanjian tanah. Kita ingin tahu lebih lanjut mengenai antusiasme yang dirasakan oleh masyarakat pedalaman dan rencana juga misi dari Sekolah Rimba. Mari ikuti lebih lanjut di episode kali ini. Saya Andi Taufan, pendiri serta CEO Amarta. Amarta hadir melayani masyarakat piramida terbawah sejak 2010 untuk mewujudkan Indonesia sejahtera merata melalui keuangan digital. Perjalanan saya mendampingi UMKM di pelosok negeri memberi saya pengalaman bagaimana menjalani kehidupan yang bermakna. Kini, saya ingin berbagi cerita perjalanan dari pemimpin-pemimpin hebat, bagaimana mereka memimpin dengan karakter, bagaimana memberikan impact yang berkelanjutan. Sekarang Mbak Butet udah membangun organisasi Sekolah Institute sampai saat ini dan udah tersebar membangun sekolah di berbagai macam wilayah. Bisa ini nggak sih? Apa yang membuat bisa membangun, gimana cara mengajak lebih banyak tim bergabung ke sekolah, punya satu misi, satu spirit yang sama dengan Mbak Butet untuk mendampingin masyarakat adat ini? Susah ya. Kita emang punya sistem rekrutmen. Kita ada sistem rekrutmen dan aku nggak menyangka banyak sekali yang mau jadi volunteer, padahal volunteer di sekolah tuh nggak dapat apa-apa ya, malah yang ada dapat bahaya-bahaya ya. Bersedia nggak kalau dikejar beruang gimana gitu, atau nyebrang pulau tenggelam perahunya misalnya, atau kayak sekolah kita di Asmat itu sungainya banyak buayanya misalnya, cara sampai ke sana gimana. Dan ya, lokasinya spesialis pencinta alam baru bisa masuk sekolah atau lebih banyak kayak gitu enggak? Atau tadinya aku pikir begitu Tovan, ternyata enggak, banyak juga pecinta alam yang burn out, nggak suka karena mereka lebih suka challenge yang alam gitu, padahal untuk menjadi relawan di sekolah bukan tentang itu, lebih kepada keinginan untuk belajar dari mereka, kerendah hatian. Kita selalu bilang rendah hati itu kunci. Rendah hati itu artinya kamu datang dengan pertanyaan, bukan dengan jawaban, nggak sok tahu. Bukan datang untuk menggurui, tetapi untuk belajar. Bukan datang dengan dengan jawaban, apalah gitu ya, dengan proyek-proyek gitu. Itu biasanya bertahan. Dan orang yang memang suka punya passion kepada budaya, kepada anak-anak. Dan ya gitu deh, memang senang alam juga, senang alam jadi salah satunya sih. Dan kita juga harus lihat juga ya passionnya mereka, kayak aku misalnya, aku nggak bisa tuh ngajar di slum area di kota. Aku nggak punya passion di situ, bisa tapi bukan yang aku suka gitu. Aku sukanya di hutan, aku nggak bisa mengajar di pesisir karena aku nggak terlalu orang pantai gitu. Aku suka hutan yang banyak kanopi, yang mataharinya sedikit-sedikit kayak gitu. Jadi disesuaikan, kamu sukanya apa? Di pegunungan, kita bikin sekolah gunung, nanti nyari orang yang memang suka gunung kayak gitu. Dan memang tentunya ya itu rendah hati kayak gitu, belajar gitu-gitu. Jadi ternyata banyak yang melamar dan kita harus seleksi. Kita punya kriteria ada 5 hal sih untuk mencari, ada nggak 5 hal ini dari seseorang. Kalau nggak ada, jadi kita nggak lihat IPK-nya atau apa gitu, nggak.
Apa tuh 5 kriterianya? Aku belum tentu ingat pula nih. Satu, rendah hati itu. Terus punya tenacity. Tenacity itu ya daya lenting ya, karena kita di lokasi yang nggak ada sinyal dan kemana-mana mereka sendiri-sendiri, harus punya kemampuan untuk mengambil keputusan dengan risiko yang terkecil. Ya kan, misalnya satu kelompok bertengkar atau satu kelompok ada yang meninggal. Kelompok itu terpecah 3. Aku mau nomaden ke sana, aku mau nomaden ke sana. Dia harus kemana gitu. Bertengkar, kamu harus berpihak kemana. Nanti kan mereka nuntut nih, kamu temenan sama yang itu, marah. Itu harus bisa secara bijaksana mengambil keputusan. Atau berkonfrontasi malah langsung kayak gitu. Itu daya lenting untuk bisa beradaptasi dalam keadaan tersulit kayak gitu. Nggak mungkin nelpon dulu gitu ya. Ya terus ya itu rendah hati, suka belajar, tenacity, adaptasi ya bisa nggak hidup dengan singkong 2 biji seminggu. Gimana caranya misalnya, atau harus belajar juga basic survival misalnya, atau kayak sekolah kita di Asmat itu orang kusta semua. Gimana kamu cara ini beradaptasi dengan hidup dengan orang kusta misalnya, atau orang yang ada berperang. Ya kemampuan adaptasi itu. Nah satu lagi aku lupa. Oke, mungkin. Oh aku ingat satu lagi. Silakan. Sorry Taufan. Ya ampun Bu Tete. Iya satu lagi tuh harus aku lupa namanya apa, tetapi dia punya inisiatif dan mempertahankan inisiatif itu, walaupun itu kecil. Jadi bukan follower ya. Jadi misalnya dia kerja di perusahaan bintang 5 sekalipun, tetapi dia tidak pernah menciptakan inisiatif, itu nggak bisa bertahan di rimba, bertahan di masyarakat adat. Misalnya cuma merintis arisan di RT, dan dia coba pertahankan bagaimana dia meyakinkan se-RT untuk ikut arisan. Gimana dia misalnya membangun proyek bersama 5 teman aja, ngajarin anak jalanan misalnya, atau ngajarin ponakan, harus yang kayak gitu. Tapi kalau sepanjang hidupnya hanya follower terus, biarpun IPK-nya 4 tetapi follower aja, itu nggak bisa. Jadi kayak leadership lah gitu. Mbak Butet bisa terus konsisten 23 tahun di dalam hutan, terus aku baca bukunya juga di awal-awal 8 tahun di hutan terus gitu ya, di Jambi. Itu dari mana energinya gitu? Ya, itu zona nyaman aku sih ya. Aku lebih takut di terminal Pulau Gadung daripada di Rimba. Terus kalau yang membuat semangatnya nggak pernah padam 23 tahun ini, mengabdikan waktunya untuk masyarakat adat, terus juga sekarang ngambil PhD lagi untuk menghidupkan mereka juga kan, menjaga melestarikan masyarakat adat juga kan. Iya, aku tuh itulah yang membuat aku semangat setiap bangun tidur. Wah gitu, maksudnya yang aku lakukan, jika ada reinkarnasi aku mau jadi aku lagi gitu, dengan mungkin bisa lebih baik, karena emang senang hutan, aku senang hutan. Ada ini nggak, ada momen-momen serunya nggak sih? Banyak, iya. Mau dong cerita dong yang mana yang banyak. 1, 2, 3 boleh lah. Iya, ya kalau pas di buku itu kan diceritain ya gimana aku ditolak selama 7 bulan, aku pindah-pindah di hutan itu dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Gimana mereka tidak percaya kalau baca tulis itu bisa bawa kebaikan. Mereka pikir baca tulis pasti mau ngabisin hutan. Karena mereka ngelihat orang luar itu yang semua bisa baca tulis gitu. Kan dibilang pensil itu setan bermata runcing. Pensil membuat orang jadi rakus, jadi ngabisin hutan. Ada benarnya kan, which is gitu. Nah, aku tuh justru melihat sebetulnya baca tulis bisa mempertahankan adat gitu. Dulu ya melihatnya seperti itu, tapi ya ada perkembangan lain gitu. Tetapi semangat ini waktu aku lihat kalau kejadian fenomena di rimba ini terjadi, pasti banyak loh di Indonesia ini hutan-hutan dan adat-adat yang ingin dirubah oleh orang luar untuk kepentingan ekonomi misalnya atau industri. Aku pikir harusnya mereka semua punya sekolahnya masing-masing gitu. Bukan kurikulum nasional, tapi juga bukan sama sekali menolak kurikulum nasional, tapi ambil-ambil gitu. Ambil-ambil itu. Ambil-ambil itu maksudnya? Maksudnya ambil beberapa dari kurikulum nasional. Tentu perlu harus tahu dong warga negara Indonesia, ya keindonesiaan, terus juga pengetahuan-pengetahuan dasar
yang bisa dipakai untuk berkomunikasi dengan luar. Keahlian-keahlian film, anak-anak muridku juga belajar bikin film, mereka membuat film, mereka membuat peta, itu kan juga hal-hal dari luar gitu. Jadi mereka silahkan memilih ya, nggak harus tahu semua hal luar gitu-gitu. Itu semangat aku untuk kayak apa sih, tailor made semua sekolah menciptakan ininya sendiri-sendiri gitu, karakter masing-masing gitu. Pasti sama kan di tempatmu, provinsi ini pasti punya kekhasan, misalnya ibu-ibunya seperti apa UMKM yang seperti apa, bidang usaha apa, pasti ada bawaan budaya dan mimpi yang unik gitu. Nah, aku itu bikin semangat, makanya di sekolah juga hampir tiap 2 tahun sekali kita buka sekolah yang baru, dan hampir beberapa tahun sekali kita meninggalkan satu tempat juga, artinya mereka udah bisa jalanin sendiri. Jadi walaupun kita sudah bikin 17 lokasi, dalam satu waktu hanya ada 3 atau 4, karena udah ditinggal, mereka udah jalan sendiri, kita cari yang baru, dengan karakter baru supaya kita belajar hal baru. Kayak dulu di Papua misalnya. Jadi nggak pernah permanen gitu ya? Enggak. Jadi yang hanya permanen itu cuma yang di Jambi ini. Karena itu seperti sekolahnya kita, ketimbang kita yang nyekolahin mereka. Mereka bahkan sekarang udah mau bikin sendiri, namanya perguruan adat, sehingga kita nggak dipakai lagi istilahnya. Mereka mau outsource doang nih gitu. Nanti kalau kita perlu kamu, kita outsource dari kamu. Kita mau bikin sendiri gitu. Sama kan, pasti juga kalau udah jalan sendiri, para ibu-ibu ya udah gitu, nggak perlu lagi bantuan dari Amarta misalnya. Kalau semakin sedikit peran kita, sebetulnya kan semakin berhasil. Kalau itu yang serunya, kalau yang beratnya yang membuat putus asa, yang berkesan bangetnya itu ya waktu yang kan tadi aku cerita banyak ditolak, terus satu ketika aku ngajarin mereka ngumpet-ngumpet karena orang tua nggak mau ngeliat pensil, cari cara dong. Oh, pensil itu setan bermata runcing, aku pakai arang deh nulis di pepohonan, pakai ranting deh nulis di tanah, belajar hurufnya. Jadi tetap terjadi belajar tanpa buku tulis karena mereka takut sama benda-benda itu gitu. Nah terus sembunyi-sembunyi, tapi satu waktu aku pikir perlu juga nih buku karena aku jadi nggak bisa lihat progres. Bawa buku, umpetin di semak-semak. Ketahuan orang tua, dibakar lah bukunya, aku diusir, pindah lagi ke kelompok lain. Nanti ada lagi kasus, pokoknya 7 bulan tuh pindah-pindah. Nah bulan ke-7 diterimalah aku di satu kelompok. Kita belajar pelan-pelan dengan perjanjian dengan orang tua hanya boleh 2 bulan. Nah dalam 2 bulan itu aku berpikir keras gimana cara ngajarin baca tulis. Karena aku bukan guru. Tadinya tuh kerjaanku di lembagaku itu mau cari guru lain untuk datangin ke mereka dan aku yang cerita ngajarnya gini ya, nggak pakai meja kursi karena kan mereka nggak pernah belajar duduk, di lantai aja atau gelantungan di pohon juga nggak apa-apa. Jadi aku meneliti mereka secara antropologis untuk merekomendasi ke guru lah gitu. Tapi mereka bilang nggak mau lah, aku nggak kenal itu guru, kamu aja yang harus jadi guru. Aku bukan guru, kamu belajar jadi guru. Aku belajar dulu keluar, magang ke SD belajar, terus aku ciptakan sendiri metode mengajarnya. Jadi metode baca tulis kami itu dipakai 1-2 minggu udah bisa baca tulis. Nah satu ketika orang rimba tempat aku mendampingi waktu itu, ini kan ada 13 kelompok di dalam, nah salah satunya itu bertengkar dengan masyarakat desa tentang batas tanah. Nah ketika mereka berantem terus, oh ya kita bikin perjanjian baru deh, ditulis kan. Orang luar pikir nih nggak bisa baca nih orang rimba. Dibohongin, batas utaranya dibohongin, harusnya sungai apa diganti, harusnya pohon apa diganti. Pas mau cap jempol, anak yang aku ajar diam-diam ini tunjuk tangan. Stop Pak, Temenggung. Temenggung itu artinya kepala suku. Aku baca dulu. Orang desa kaget lah, kok mereka bisa baca gitu. Aku ngumpet di balik pohon. Karena orang desa nggak tahu ada aku selama ini di rimba. Mereka baca terbata-bata. Hampir setengah jam cuma selembar. Batas utara pohon ini. Loh kok kamu tulisnya pohon ini salah, ini harusnya ini. Kamu bohong ya, ngomongnya ini ditulisnya ini. Dihapus-hapus, ganti lagi. Nah disitulah orang rimba berpikir, oh ternyata baca tulis itu bukan setan bermata runcing, bisa loh. Itu aku seneng banget. Di situ aku melihat kegunaannya langsung lebih besar dari yang aku bayangkan. Tadinya cuma sekedar baca lah. Membuat mereka juga bisa fight tentang haknya mereka. Aku prinsipnya yang pertama sih kita harus ya tadi yang ngomongin keberagaman, bahwa penyeragaman itu bisa membunuh keberagaman. Nggak mungkin kita selalu menggaung-gaungkan Bhinneka Tunggal Ika.
Tapi kalau kurikulum nasional dipaksakan harus sama di semua, itu kayak resep kue, kita semua nanti seragam. Sama seperti kota-kota di Indonesia kayak Jakarta semua, kayak gitu. Which is nggak apa-apa gitu, tapi kalau sampai ke pedesaan semuanya sama kayak Jakarta, nanti kita kehilangan bukan cuma karakter ya, tapi sumber-sumber pangan lokal, semuanya jadi seragam dan kita akan jadi yang tertinggal, jadi paling belakang karena kita ngopi semua gitu. Kita akhirnya jadi pembeli supply dari barat terus. Contohnya McDonald aja di India ada rasa garam masala, McDonald di Indonesia ada nasi, di dunia lain gak ada nasinya. Itu kan adaptasi kedaerahan. Ya nggak apa-apa gitu ya, tetapi kenapa nggak bikin sendiri misalnya? Akhirnya kan kita jadi konsumen kayak gitu. Maksudnya sekedar tahu aja bahwa penyeragaman itu bisa membunuh keberagaman. Jadi orang-orang di kota coba ke sekitarnya ngajarin adik-adik kita untuk lebih toleran, multikultur. Kalau ngelihat orang rimba, ini hati-hati dengan komentar kita. Kita bilang kita sangat mencintai keberagaman, tapi kita bilangnya, lihat tuh orang rimba masih pakai cawat. Itu sudah merendahkan untuk bilang bahwa kita udah lebih baik karena dia masih kayak gitu, kita udah lebih baik kayak gitu. Hati-hati dengan komentar itu karena keberpihakan di dalam diri kita udah terlihat. Jadi anak kecil nanti ngomongin temennya yang nggak punya sepatu misalnya, kamu masih nggak punya sepatu ya, cuma pakai sandal ke sekolah, itu kan merendahkan misalnya. Tapi mungkin bisa bilang, kamu hebat ya nggak pakai sepatu kakinya kuat misalnya kayak gitu. Atau komen tentang adat gitu ya, jangan sampai ada rasis atau ya mengomentari adat-adat yang kamu masih begini kayak gitu. Jadi belajar dari situ. Inclusivity ya, kalau ada yang disable atau apa. Terus juga apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat adat, bangga dulu. Kita harus bangga, kita punya kekayaan yang negara-negara lain udah kepengen banget. Kadang kayak aku ya, hidup di Amsterdam, di Australia, mereka ini gitu ngiri gitu karena mereka nggak punya kebudayaan. Orang Batak ya gitu, orang Indonesia ya gitu, ada tariannya, nggak punya orang Amerika tuh. Ada bahasanya, ada makanannya, makanan Eropa dan Amerika kan mirip semua gitu ya. Terus kita kenal sepupu kita, sepupu kedua, sepupu kita punya anak, kita tahu, mereka nggak tahu gitu. Jadi kekuatan budaya kita kuat. Pendekatan pendidikan yang kayak gimana sih yang Mbak Butet pelajarin selama ini dan bisa diterapkan di Indonesia itu? Oke, kalau kita bilangnya pendidikan yang berpihak. Ya, berpihak artinya kita bukan mendefinisikan satu anak harus maju tuh menurut kita kayak gimana, tapi harus menurut dia gitu loh. Yang inklusif maksudnya. Jadi kayak orang rimba misalnya, pembelajaran yang merdeka tuh harusnya mereka punya tujuannya sendiri dan kita nggak mengarahkan, itu nggak bagus. Masa cita-cita petani misalnya, nggak seperti itu gitu. Jadi pendidikan yang pembelajaran yang merdeka, jadi bukan sekedar menyenangkan atau pintar, nilainya pintar. Buat apa berhitung cepat, yang penting bener ya, mau lama juga nggak apa-apa misalnya. Dan berkontribusi kepada lingkungannya. Buat aku pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang bermanfaat buat komunitasnya. Buat apa ada sekolah unggulan, tetapi sungai di sekitarnya penuh sampah. Itu pertanyaan anak-anak loh. Ini aku bilang nih sekolah nomor 1 di Jakarta. Kok sungainya kotor gitu? Kayak gitu. Ini sekolah nomor 1 loh. Kok yang jualannya pada pakai plastik semua? Gitu. Emang nggak belajar ya manfaat dampak plastik kayak gitu. Jadi nomor 1 di mananya kayak gitu. Atau kontekstual juga penting. Misalnya anak TK pulang dari sekolah disuapin nih sama babysitternya. Emang di sekolah nggak diajarin makan sendiri kayak gitu. Atau nyebrang, diseberangin satpam, di sekolah nggak belajar nyebrang kayak gitu loh. Jadi buat mereka sekolah tuh harus menjawab tantangan yang ada di lokasi mereka. Kalau misalnya sekolah ada SMA 8 nih terkenal banget di Jakarta, tapi tiap banjir tutup kan, lah mereka nggak belajar tentang banjir gitu. Atau kenapa nggak sekolah sambil banjir gitu, apa salahnya? Karena sering mereka membaca berita, sekolah tutup karena atapnya bocor, terus mereka bilang, ih manja sekali. Cuman atap bocor gitu. Yang seperti itu tuh
buat mereka sayang gitu. Yang penting guru itu kan soal transfer pengetahuan, tapi dan juga bermanfaat buat sekitar. Jadi buat pinter buat diri sendiri, buat mereka itu kejam dan jahat, egois. Jika sekolah rimba boleh memiliki satu permintaan, apa saja yang akan diminta untuk dikabulkan? Apa itu? Kita dari dulu sih, Taufan ya, bikin sekolah itu terus terang aja, kita sangat picky sama funding, jadi kita sekolahnya sering tutup, buka tutup. Jadi kalau misalnya ada entah bayangan kita, entah pemerintah yang selalu mendukung pendanaannya atau ada pendanaan yang lebih baik, sistemnya yang kita memang nggak pernah bisa karena kita semua orang-orang lapangan, bisa ada dukungan dana yang lebih stabil. Itu aja sih. Ini sekarang kita punya 4 sekolah, 3 tuh nggak ada pendukung dananya. Jadi kadang-kadang harus tutup dulu, terkumpulin dana dulu, baru mulai lagi. Terima kasih banyak Mbak Butet sudah berbagi ceritanya bersama kita semua di sini. Itulah Amarta Impact Talk with Andi Taufan. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Mbak Butet Manurung.